Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan keterkaitan dengan mata kuliah Design of Experiment dari Bapak Abdullah Merjani, terkait dengan ANOVA dan RBD. Saya sendiri Hanindianti, dengan NPM 241014-129, yang akan menjelaskan terkait dengan penilaian pengaruh perlakuan terhadap respon kuantitatif yang merupakan dasar pengambilan keputusan dari banyak disiplin ilmu. Salah satunya pada teknik listrik untuk pemilihan bahan isolasi yang aman dan tahan lama, dan dalam bidang biomedis untuk menentukan regimen obat terhadap target molekuler. Di sini merupakan dua contoh yang merupakan soal dari yang akan kita bahas, keterkaitan dengan analisa varians atau ANOVA yang digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata antara beberapa perlakuan secara simultan. Sedangkan pemeriksaan asumsi atau normalitas dan homogenitas varian menentukan apakah pendekatan parametrik ini valid. Bila asumsi tidak terpenuhi, bisa menggunakan transformasi data, misalnya dengan logaritma atau metode non-parametrik lainnya yang diperlukan agar inferensi statistik tetap sahih. Kedua studi ini menekankan pentingnya desain eksperimen yang baik, pemeriksaan asumsi dan interpretasi hasil statistik bersama untuk mempertimbangkan praktis atau biologisnya. Tujuan eksperimen kami pada hari ini, yaitu dari kedua eksperimen yang akan kami lakukan adalah untuk menganalisis pengaruh perlakuan yang berbeda terhadap respon kuantitatif yang menggunakan analisis ANOVA. Atau jika memang ada, itu menggunakan RBD untuk menentukan apakah perbedaan yang diamati antar perlakuan bersifat signifikan. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman mengenai bagaimana perubahan faktor atau kondisi perlakuan, baik dalam konteks teknis ataupun biomedis, yang mempengaruhi hasil yang diukur, kombinasi serta dosis terhadap nilai data itu, sehingga kesimpulan yang diperoleh dapat diandalkan untuk mendukung pengambilan keputusan secara ilmiah. Kita masuk kepada soal pertama di soal 3.32. Pada data yang terpapar, ini adalah materialnya ada 5 level, di mana material 1, 2, 3, 4, 5 dengan data time failure time dalam satuan menit. Untuk menjawab soal yang pertama, yaitu apakah kelima material memiliki efek yang sama terhadap waktu gagal rata-rata. Untuk menjawab soal ini digunakan analisis varian atau ANOVA one way, di mana jika nilai HO itu dibandingkan dengan P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan P4 dan sama dengan P5, yang mengartikan bahwa semua material punya nilai mean failure time yang sama. Sedangkan H1 sendiri minimal 1 min yang berbeda. Nah, tahapannya sendiri di sini ada langkah untuk mengisi pada aplikasi Minitab. Yang pertama yaitu dengan menginputkan data pada C1 dengan data nilai material, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian failure time-nya diisi sesuai dengan data tabel pada soal. Nah, kemudian klik menu Start ANOVA One Way, kemudian isi pada jendela dialog, itu ada respons, diisi dengan failure time, kemudian yang kedua faktor, diisi dengan material. Nah, untuk menampilkan grafik, kita perlu mencentang box plot data pada submenu graf. Untuk tahapan selanjutnya, ketika kita kan akan muncul hasil running pada Minitab, di mana nilai box plot of failure time dan interval plot of failure time versus material muncul dengan analisis of varian. Di sini source material itu nilai DF-nya 4 dengan adjust SS-nya besar, adjust MS-nya besar, dan nilai F value-nya itu lebih dari 1, yaitu di sini nilai F value-nya itu 6,19 dan P value-nya di 0,001, di mana nilai P 0,004 ini kurang dari nilai P yang menjadi standar, yaitu P harus kurang dari 0,05 seperti
seperti itu. Nilai errornya ada 15, ini tergolong kecil dan totalnya ada di 19. Karena p-value-nya kurang dari 0,05 maka tolak HO, yang artinya tidak semua material punya mean failure time yang sama. Selanjutnya, untuk menjawab soal yang B, ada plot residual versus predicted dan normal probability plot. Langkah Minitab yang perlu kita lakukan yaitu di jendela hasil ANOVA, kita klik grab, kemudian melakukan checklist pada residual versus fit dan normal probability plot of residual. Nah, ketika kita OK kan ketika kita running akan muncul dua grafik yaitu versus fit dan normal probability plot. Interpretasinya adalah normal probability plot of residual. Jika titik-titik tidak mengikuti garis lurus, maka residual ini tidak normal atau mungkin data sangat menyebar. Ini tampak pada grafik pertama. Nah, untuk residual versus fit plots, itu jika residualnya tidak acak atau bisa berbentuk, varian antar material berbeda. Seperti itu. Dalam kasus ini, karena data failure time sangat bervariasi, maka asumsi ANOVA ini tidak terpenuhi. Nah, next-nya kita coba jawab pertanyaan yang C, itu analisis lanjutan bila memang asumsi ANOVA tadi tidak terpenuhi. Nah, di sini kita gunakan transformasi data dengan logaritma 10, yaitu tahapan pada Minitab-nya itu pertama itu dengan menu kalkulator buat kolom baru, yaitu ekspresinya diisi dengan logaritma 10, yaitu nilai dari failure time, dan store result-nya itu log ft. Lakukan kembali start ANOVA one way-nya dengan data tambahan tadi, di mana responnya menggunakan log ft dan faktornya yaitu berupa material. Kita lihat apakah hasil ANOVA pada data log lebih memenuhi asumsi dengan residu lebih normal dibandingkan dengan kita running ANOVA tadi. Nah, pada data ini merupakan running dari logaritma 10 dengan nilai f-value-nya 37,66 dan p-value-nya 0. Jika p-value-nya kurang dari 0,05, maka kesimpulannya sama, terdapat perbedaan signifikan yang antara material terhadap waktu gagal. Berdasarkan rata-rata median, material 4 itu waktu gagalnya tertinggi atau terbaik seperti itu. Nah, data material 2 dan 5 waktu gagal terendah atau terburuk, dan untuk material 3 cukup tinggi tapi tetap di bawah material yang keempat. Kesimpulan akhirnya setelah kita coba running dengan logaritma 10, maka material 1 ini memiliki nilai kesimpulan yang sedang, yang 2 ini sangat rendah, yang 3 ini tinggi, yang keempat tertinggi, dan yang kelima rendah. Nah, kesimpulan itu ada perbedaan signifikan antara material 4 menggunakan ketahanan terbaik terhadap tegangan tinggi, sedangkan yang dengan analisis log transform tadi kita mendapatkan hasil yang sama seperti itu. Baik, soal selanjutnya di 4.17 di mana ada data dosis 3 blok data dosis di mana treatmentnya ada 3, yaitu MP only, MP plus HDMTX, dan MP plus LDMTX. Dengan observasinya, datanya dapat dilihat pada tabel di bawah. Kemudian untuk menjawab pertanyaan A, apakah ada bukti bahwa min perlakuan berbeda dengan menggunakan ANOVA one way? Untuk menjawab ini digunakan analisa ANOVA one way. Untuk hasil numeriknya diperhitungkan, kita masukkan data pada Minitab, di mana C1-nya itu kita isi data treatment dan C2-nya kita isi data value. Nilai F, secara perhitungan nilai F-nya ada 3,2 dan p-value-nya di 0,05. Coba kita running dengan data ini. Nah, untuk data ini dapat kita lihat ada versus fits dan respon versus value. Kemudian normal probability plots graph, ada juga box plot of value dan interval plot of value versus treatment.
Nah, dari data ini dengan interpretasi dengan nilai alpha itu sama dengan 0,05 dan nilai P itu 0,054 yang artinya lebih dari 0,05 sehingga gagal tolak nilai HO pada level 5% yang artinya tidak ada bukti yang cukup bahwa rata-rata dari ketiga perlakuan berbeda secara statistik ini pada nilai alfa sama dengan 0,05 dan P mendekati 0,05 sesuai dengan borderline. Nah, untuk menjawab pertanyaan B atau pemeriksaan asumsi normalitas pada raw data, kita lakukan rekomendasinya yaitu uji Shapiro-Wilk per grup, per masing-masing grup. Jadi di sini kita subgrupkan kembali data menurut subgroup treatmentnya yaitu MP only, HP HDMTX dan HPLDMTX. Di mana setelah kita subgrupkan kembali, kemudian kita running ke ANOVA, itu didapat nilai P adalah kurang dari 0,01 yang artinya HP only ini tidak normal. Kemudian MPHDMTX ini nilai P-nya sama dengan 0,1, artinya bahwa data ini terdistribusi secara normal. Kemudian yang subgrup ketiga yaitu MPLDMTX ini nilai P-nya sama dengan 0,01 yang artinya data terdistribusi secara normal. Nah, dari data tersebut, plot yang dianalisis merupakan yaitu normal probability plot residual dari ANOVA. Nah, ini menunjukkan RAM residual menunjukkan penyimpangan dari data MP only yang sangat kuat karena hasilnya tadi tidak normal. Sedangkan residual versus fit memungkinkan ketidakhomogenan dari varian. Kesimpulan dari jawaban yang B ini yaitu asumsi normalitas tidak berpengaruh terutama karena kelompok MP only ini hanya sangat menyimpang dari beberapa nilai yang ternyata nilainya ekstrim seperti itu. Nah, yang MPHDMTX dan MPLDMTX cukup stabil nilainya dan menyebar secara normal. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang C yaitu transformasi log 10 dari data kita running dengan ANOVA pada data yang tertransformasi, kita coba melakukan transformasi di mana Y action sama dengan log 10 dari value. Lalu kita ulang lagi running ANOVA dengan hasil yang didapat dari log 10 ini nilai F sama dengan 2,571 dan nilai P value-nya sama dengan 0,09507. Nah, data grafiknya bisa dilihat pada gambar di mana interpretasi setelah transformasi log 10 dilakukan, asumsi normalitas dan homogenitas residual menjadi jauh lebih wajar dibandingkan dengan kita running ANOVA sebelumnya. Namun nilai P-nya ini kan 0,095 ya, lebih dari 0,05 sehingga tetap tidak ada bukti signifikan pada alpha sama dengan 0,05 bahwa rata-rata perlakuannya berbeda setelah melakukan transformasi log 10 ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan selanjutnya yang D, berupa analisis residual dari data tertransformasi dengan menggunakan log 10, setelah ditransformasi dengan log 10, kesimpulan bisa diambil adalah model lebih memenuhi asumsi. Kemudian, meskipun asumsi terpenuhi, tidak ada bukti signifikan pada alpha sama dengan 0,05 bahwa mean perlakuan berbeda. Atau P ini kan sama dengan P sama dengan 0,09. Dengan kata lain, dengan model adekuat, tetapi efek perlakuan hanya marginal seperti itu. Mungkin bermakna pada alfanya jika 0,10 tetapi bukan di 0,05. Nah, untuk rangkuman singkat sendiri, untuk hasil dan rekomendasi soal 4.17 bahwa ANOVA pada data P sama dengan 0,054 pada borderline-nya dengan asumsi normalitas dilanggar itu hasilnya kurang dapat diandalkan. Sedangkan untuk transformasi log 10 dengan memperbaiki asumsi model mendapatkan residual normal dan homogenitasnya terpenuhi. Namun nilai P-nya itu di 0,095 yang artinya tidak signifikan di persentase angka 5%. Nah, dengan dilakukan uji non praktek, mungkin hasil bisa lebih
konsisten seperti itu. Jadi rekomendasinya adalah bukan uji non parametrik yaitu dengan Kruskal-Walsh. Nah, kemudian lakukan hasil ANOVA pada log 10 yang tadi sudah kita lakukan dan mungkin bisa disebutkan bahwa efek perlakuan hanya marginal. Jika kebijakan menerima alfanya sama dengan 0,10, bisa dikatakan bahwa ada bukti lemah bahwa perlakuannya berbeda jika menuntut alfanya sama dengan 0,05. Baik dari eksperimen yang sudah dilakukan melalui aplikasi Minitab untuk soal nomor 3.32 terdapat efek terhadap soal efek bahan isolasi terhadap waktu gagal. Ini hasil utamanya dari one way ANOVA terbukti bahwa tidak semua mean failure time sama, ada perbedaan signifikan antara material dengan yang dari kita dapat nilai alfanya itu sama dengan 0,05. Namun pemeriksaan asumsi menunjukkan penyimpangan, adanya residual atau respon yang menunjukkan heteroskedasitas dan ketidaknormalan beberapa material yang punya nilai ekstrim atau range yang cukup besar. Nah, untuk kesimpulan praktisnya sendiri, secara statistik ada perbedaan antara material, tetapi validitas ANOVA mentah memang dilakukan untuk karena ada pelanggaran asumsi. Untuk keputusan yang andal bisa digunakan salah satunya transformasi, yaitu misalnya logaritma 10 yang sudah kita lakukan tadi, atau mungkin saran lain mungkin bisa dilakukan uji non parametrik seperti itu, atau dengan Kruskal-Walsh. Nah, jika transformasi memperbaiki asumsi, bisa dilakukan ulangi proses ANOVA-nya tadi pada data transformasi, kemudian bisa dilakukan post hoc atau Turkey untuk mengetahui pasangan yang berbeda. Jika memang transformasi log 10 ini tidak cukup, bisa dilakukan dengan Kruskal-Walsh atau dengan pairwise comparison non parametrik, atau juga bisa digunakan dengan RBD. Nah, untuk soal nomor 4.17 ini yang merupakan eksperimen gen, ada 3 data, MP only, LDMTX, dan HDMTX. Nah, hasil utamanya ini ANOVA pada data mentapi sama dengan 0,054 tidak signifikan pada alfanya sama dengan 0,05. Nah, untuk uji normalitas per grup didapatkan untuk data MPO-nya tidak normal, MPLD-MTX-nya normal, dan MPHD-MTX-nya normal. Nah, untuk transformasi log 10 memperbaiki asumsi residual normal varian lebih homogen. Tetapi ANOVA pada log 10 ini nilai P-nya tidak signifikan dengan indikasinya lemah seperti itu. Kesimpulan praktisnya tidak ada bukti yang kuat pada alfanya sama dengan 0,5 bahwa rata-rata eksperimen gen berbeda antar 3 perlakuan. Ada indikasi lemah pada data yang pertama karena data yang pertama itu tidak normal sehingga hasil ANOVA-nya tidak dapat diandalkan seperti itu. Mungkin dapat rekomendasinya menggunakan log 10 atau uji non parametrik. Begitu saja mungkin. Terima kasih untuk pemaparan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.